Saudara-saudara yang berkumpul di kegiatan ini, kegiatan yang sangat positif, yaitu sebulan pendalaman Dhamma. Nah, bagaimanakah sebetulnya jalan Dhamma? Dhamma atau Dharma, ajaran Sang Buddha ini, sebetulnya intinya adalah bagaimana seseorang diajarkan untuk mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi bahkan melenyapkan kegelapan batin. Ketamaan dan kebencian ini timbul karena adanya kegelapan batin. Tamak artinya ingin selalu berdekatan dengan yang dicinta. Yang dicinta ini bukan berarti pasti orang. Ya, kalau orang gampang sekali. Apa itu yang dicinta? Ya, pasangan hidup, anak, orang tua, ya, kemudian tetangga, cucu, dan lain sebagainya, kakek, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang dicinta. Tetapi di dalam pengertian Dharma ini, yang dicinta itu menjadi sangat luas. Bahkan juga berhubungan dengan benda misalnya. Yang dicinta apa? Sepeda motor, mobil, HP, handphone, ya, kemudian laptop. Itu juga yang dicinta. Sehingga ketika kita berpisah dengan yang dicinta, timbullah penderitaan. Ketika kita berpisah dengan kakek yang kita sayangi, timbullah stres. Ketika kita berpisah dengan pasangan hidup yang kita cintai, timbullah stres. Ketika kita kehilangan HP, timbullah stres. Ketika mobil kita rusak, timbullah stres. Nah, sekarang bukan hanya orang, bukan hanya benda, tapi juga suasana. Ketika kita senang dengan suasana hangat matahari, kemudian mataharinya semakin panas, dan akhirnya menyengat, kita berpisah dengan kehangatan itu, dan akhirnya timbul rasa, aduh, kok jadi panas sekali ya, kok nggak sejuk kayak barusan ya. Jadi kita stres karena berpisah dengan yang kita cintai, bahkan itu cahaya matahari. Kemudian kita juga stres ketika berpisah dengan yang kita cintai, misalnya kesehatan. Jadi saya sakit, saya ikut stres karena harapan saya selalu sehat. Itu yang saya cintai. Kenyataan saya berpisah dengan yang saya cintai, yaitu kesehatan, dan saya sakit. Demikian banyak sekali bidang yang kita cintai itu. Yang begitu berpisah dari diri kita stres. Kemudian berkumpul dengan yang tidak kita senangi. Ini kebalikan. Jadi kalau kita melihat telapak tangan kita ini dari segi bolak-balik, maka berkumpul dengan yang tidak kita senangi, itu sama dengan berpisah dengan yang kita cintai. Misalnya tadi, berpisah dengan kakek yang saya sayangi. Itu artinya saya berkumpul dengan perpisahan dengan kakek tadi. Saya berkumpul dengan ketiadaan kakek. Jadi saya tidak mau ketemu dengan ketiadaan kakek. Kemudian saya senang berkumpul dengan pasangan hidup. Tapi sekarang saya harus berpisah dengan pasangan hidup. Maka yang saya tidak suka adalah ketika saya bertemu dengan situasi yang memisahkan saya dengan pasangan hidup. Ketika saya senang dengan cahaya matahari, kemudian cahaya mataharinya semakin menyengat, saya menjadi tidak suka, maka saya bertemu dengan yang saya tidak sukai, yaitu cahaya matahari yang menyengat. Karena saya berpisah dengan matahari yang
menyejukkan. Sekarang saya senang dengan HP saya, tapi saya harus berpisah dengan HP saya, maka saya bertemu dengan yang tidak saya sukai, yaitu berpisahan dengan HP saya. Jadi, bertemu dengan yang tidak disuka itu sebetulnya adalah kebalikan daripada ketika kita berpisah dengan yang dicinta. Kenapa saya stres ketika berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak disuka? Karena saya tidak menyadari hidup itu berubah. Saya memiliki kegelapan batin bahwa hidup itu berubah. Sehingga ketika saya bertemu dengan yang saya senangi, saya senang banget dan saya tidak ingin berpisah. Saya ingin pertemuan ini menjadi pertemuan yang abadi dengan yang saya cintai tersebut. Kenyataan tidak bisa. Sebaliknya saya juga menghindari hal yang tidak saya sukai. Misalnya penyakit, kerugian, penderitaan, dimaki orang, dicela orang, dan lain sebagainya. Saya tidak mau itu. Tetapi kenyataan satu ketika kita pasti ketemu dengan makian, ketemu dengan celaan, ketemu dengan rugi, ketemu dengan sakit, ketemu dengan usia tua, bahkan akhirnya ketemu dengan kematian. Apakah yang mati itu orang yang kita cintai, benda yang kita sayangi, suasana yang kita dambakan selalu, ataukah yang mati adalah diri kita, sehingga harus berpisah dengan yang kita cintai, benda yang kita sayangi, suasana yang kita dambakan. Nah, itu semua karena kesadaran kita terhadap hidup yang tidak kekal itu rendah. Kita kadang memahami hidup tidak kekal itu untuk orang lain. Misalnya kita pergi ke rumah duka, kemudian kita memahami ya hidup ini memang tidak kekal. Ya kamu tidak usah terlalu lama menangis lah. Hidup memang tidak kekal, ditinggal orang tua, ditinggal pasangan hidupnya normal lah. Semua orang mengalami seperti itu. Kita seolah-olah sudah bijaksana, bisa menasihati orang. Padahal kenyataan, ketika hal itu terjadi pada diri kita kadang tidak sanggup menerima kenyataan itu. Berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci, kita tidak sanggup. Nah, jalan Dharma ini adalah mempersiapkan kita untuk melihat hidup itu adalah perubahan. Hidup itu tidak kekal. Kita selalu diingatkan dengan lagu, kita selalu diingatkan dengan nasihat dari para biku, para pandita, buku-buku, dan lain sebagainya, bahwa hidup ini tidak kekal. Bahkan di dalam Dharma dikenalkan tentang melihat orang tua sakit dan mati itu pun untuk mengenalkan hidup yang tidak kekal. Kalau kita kemudian hari ini melihat kecelakaan di jalan itu pun menunjukkan kita hidup tidak kekal. Kemudian kita juga ketemu kebanjiran atau banjir baik di kota sendiri maupun di kota orang lain, itu juga menunjukkan tidak kekal. Ada kebakaran di tempat sendiri maupun di tempat yang lain, itu juga tidak kekal. Ada kerugian di tempat sendiri maupun di tempat lain, itu juga tidak kekal. Kita dikenalkan ketidakkekalan itu terus-menerus. Tetapi kadang kita tidak memahami itu dengan jelas. Tetapi Dharma tidak pernah berhenti untuk mengenalkan ketidakkekalan itu. Pengenalan ketidakkekalan yang pertama adalah dengan mengembangkan kerelaan. Jadi kerelaan itu dikenalkan sejak anak-anak, bahkan sekolah minggu yang masih belum sekolah anak-anak itu. Balita yang sekalipun. Ketika ada lagu Dana Paramita,
Oh, para balita sudah diajarkan untuk berdana. Sebetulnya ini adalah belajar pelepasan, bahwa apa yang aku miliki satu ketika pasti terlepas dari diri. Kemudian budaya ini berlanjut sampai ketika kita sekolah, kita juga ikut masih berdana di wihara, mungkin berdana makan di wihara, atau berdana, bahkan berdana yang bukan materi, mungkin membersihkan wihara, mengatur busa wihara. Itu sebetulnya adalah latihan kerelaan. Kemudian nanti pada waktu katina misalnya, kita juga diajarkan untuk berlatih berdana kepada para biku. Bahkan kalau kita kebetulan di tempat yang tidak ada para biku, kemudian kita juga mencari di wihara mana yang ada upacara perayaan katina, kemudian kita kirim dana ke sana, titip dana ke sana untuk ikut dalam katina. Sebetulnya itu kita diajarkan untuk berdana. Bahwa ada dana materi, seperti tadi ikut sekolah minggu, sampai ke katina, tapi juga ada dana yang bukan materi, yaitu misalnya tadi membersihkan wihara, kemudian mengatur busa wihara, menjelang Waisak gini membersihkan Buddha Rupang, membersihkan altar, tapi kadang-kadang juga di beberapa wihara tidak harus setahun sekali ya, bisa juga setiap menjelang puja bakti, dibersihkan altarnya, Buddha Rupangnya dibersihkan. Itu sebetulnya adalah kerelaan yang bukan materi. Yang nanti kalau dikembangkan lagi, bisa berarti bahwa saya juga bukan hanya bisa memberi seperti itu, tapi saya juga bisa memberi waktu. Misalnya ketika ada teman yang sakit, saya berkunjung ke rumah dia. Saya memberi waktu saya memberi perhatian saya berkunjung ke rumah dia, saya membacakan parita, itu adalah saya juga berdana. Kemudian ketika ada teman yang sedih, kemudian dia ngajak kita ngobrol, kita berdana kuping kita. Kemudian kita memberikan nasihat, kita berdana pikiran kita untuk membuat dia tenang. Itu adalah dana dalam arti yang seluas-luasnya untuk menyadari bahwa hidup ini tidak kekal. Bahwa inilah pelepasan. Sehingga satu ketika HP kita rusak, ya kita anggap berdana bahwa ya sudah, saya berdana untuk bengkelkan HP ini. Wah, HP-nya dibengkelkan sudah nggak bisa. Oke, kalau begitu saya terpaksa beli baru. Dan saya anggap saya berdana untuk para pekerja di pabrik HP itu. Jadi kita lebih gampang melepas. Ketika tadi HP saya rusak, saya tadi marah, tapi begitu sekarang HP saya rusak, saya tidak marah lagi karena saya sudah berdana. Ketika orang tua yang saya sayangi meninggal, maka saya menganggap bahwa orang tua di kehidupan ini mungkin karena sudah badannya tua, badannya sudah sakit-sakitan, kasihan. Kalau sekarang dia bisa lahir kembali dengan badan yang lebih sehat, biarlah dia berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Ini juga berdana. Jadi daripada kita bersedih ketika ditinggal orang yang kita cintai, lebih baik saya melakukan pelimpahan jasa sehingga dia di alam yang lain pun berbahagia. Ini konsep berdana. Jadi dana ini sangat-sangat luas untuk mengurangi ketamaan kita, mengurangi kebencian kita. Bagaimana mengurangi kebencian? Ketemu dengan musuh, apakah saya juga tidak boleh membenci? Ketika saya ketemu dengan musuh, kemudian musuh itu memaki saya mendanakan kesabaran saya. Karena saya menyadari bahwa makian musuh itu adalah dia sedang menanam karma buruk. Kalau saya membalas karma buruk yang sama, maka saya justru sama jeleknya dengan dia. Tetapi ketika saya bisa mewujudkan
ajaran di dalam Dhamma bahwa kebencian akan berakhir dengan cinta kasih, maka saya justru memaafkan dia. Saya menyadari bahwa dia memaki saya adalah bagian dari buah karma buruk saya. Tetapi saya tidak akan menanam karma buruk yang baru dengan memaki dia. Nah, dengan cara seperti itu, membuat kita menjadi lebih tenang ketika kita ini bisa melepaskan permusuhan. Dengan konsep berdana ini, kita sudah mulai jalan di atas dhamma. Tentu saja, selain dana, nanti ada pengembangan sila atau kemoralan, kemudian juga ada pengembangan konsentrasi, ya, atau di dalam meditasi. Tetapi dalam kesempatan yang singkat ini, saya hanya membahas dulu tentang konsep pelepasan atau berdana ini. Nah, sekarang saudara-saudara, pada saat seseorang berdana, kadang-kadang di dalam dhamma ini juga namanya umat Buddha masih mempunyai keinginan. Sehingga dia ketika tadi mau memaafkan musuhnya, sudahlah dia memaki saya maafkanlah. Tetapi kok dia memaki lagi? Dia kok memaki lagi? Nah, jadi kita kemudian menjadi kurang bersemangat di dalam menjalankan dhamma. Saya sudah memaafkan kamu, dia masih memaki. Sekarang malah dia mengajak orang lain memaki saya. Wah, ini caranya begini berat nih. Saya jadi, apa benar ya dhamma seperti ini? Kemudian ketika orang tua kita meninggal, kemudian kita mendoakan, kita melakukan pelimpahan jasa, kita merelakan. Wah, saya sudah rela ini. Tetapi begitu saya sudah berbuat baik demikian banyak dengan saya pelimpahan jasa dan sebagainya, kenapa setelah orang tua saya meninggal kok hidup saya jadi sedih, hidup saya kok jadi susah, hidup saya kok banyak masalah. Wah, ini berarti dhamma ini apa benar ini? Timbul keraguan, kurang semangat kita. Dan itu kadang membebani, bahkan kadang kita menoleh orang lain. Wah, dia yang dimusuhi langsung puas, dia langsung pukul, langsung yang memusuhi berhenti. Ini yang ditinggal orang tua, wah dia langsung menangis dengan kuat sekali dan hidupnya tetap bahagia. Bahkan kita lalu melihat, banyak orang berbuat jahat, kok malah hidupnya bahagia ya. Saya berbuat baik di mana-mana, HP hilang, saya bisa tetap berbuat baik, berpikir baik. Orang tua meninggal, saya tetap berpikir baik. Dimusuhi, saya tetap berpikir baik. Saya berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci, saya selalu berpikir baik, berbicara baik, berperilaku baik. Tapi hidup saya malah sedih terus. Hidup saya malah susah terus. Sebaliknya orang-orang itu ketika bertemu dengan yang dibenci, langsung hajar, berpisah dengan yang dicinta, langsung marah. Kok hidupnya lebih bahagia? Cara-cara yang kita temui seperti ini, kadang-kadang itu membuat semangat kita menjalani dhamma tadi menjadi berkurang. Padahal sebetulnya kita hendaknya lalu berpikir yang lebih mendalam. Bahwa hukum karma, hukum sebab akibat, yaitu sesuai dengan benih yang ditanam, itulah buah yang kita panen. Tidak akan pernah keliru. Bahwa kalau saya menanam padi, pasti buahnya panen saya padi. Kalau saya menanam mangga, pasti panen saya mangga. Kalau saya tanam jeruk, maka panen saya pasti juga jeruk. Tidak mungkin tertukar. Saya nanam jeruk, panennya mangga, tidak mungkin. Saya tanam mangga, panennya padi, tidak mungkin. Kemudian kita lalu merenung, kalau begitu, kenapa jalan dhamma yang saya jalani ini, kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Saudara-saudara,
Dalam hukum karma itu, buah yang kita dapat kadang-kadang tidak sama dengan yang kita inginkan. Karena ada banyak faktor yang mengkondisikan buah karma kita itu, bahwa yang saya tanam padi, kenapa panennya bukan padi? Loh, kok saya tanam padi kok panennya malah mangga? Karena mangga ini sudah saya tanam beberapa lama sebelumnya. Padinya, kalau nanti sudah jatuh waktunya, dia juga kita panen. Kunci inilah yang menjadi dasar kenapa perbuatan baik saya kok belum berbuah. Sedangkan perbuatan jahat si dia itu, orang lain tadi, yang kalau marah langsung pukul, marah langsung memaki, kok dia hidupnya bahagia saja? Karena dia sedang memetik buah yang dia sudah tanam sebelumnya. Dia belum memanen bibit yang sedang dia tanam. Jadi kalau ibaratnya sekarang yang umurnya hampir sama adalah jagung dan padi. Saya menanam padi, kenapa panennya jagung? Karena saya sudah menanam jagung lebih awal daripada padinya. Sebaliknya orang itu menanam padi, ya menanam jagung, tetapi kenapa tumbuhnya padi? Karena dia juga memanen yang lebih awal ditanam sebelumnya. Jadi ada perbandingan usia tanaman. Saudara-saudara, kalau orang jahat hidupnya bahagia, karena dia sedang menanam kejahatan yang belum panen, tapi dia memetik kebajikan yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Sebaliknya kita yang sudah berusaha baik, kok hidup kita menderita? Karena kita tumbuhan kebajikan, tanaman kebajikan yang kita tanam itu masih belum matang. Tetapi buah kejahatan yang kita sudah lakukan sebelumnya, mungkin beberapa tahun sebelumnya, mungkin kita di masa kecil kita, itu yang sedang kita panen. Kalau sudah demikian, saudara, maka kita sekarang akan memahami dari mana semangat itu akan muncul. Bahwa ketika saya melakukan kebaikan, kok belum berbuah, kok yang ada hidupku malah menderita, padahal aku sudah berlimpah jasa kepada orang tuaku, aku sudah memaafkan orang yang memaki saya sudah bisa menerima kalau HP saya rusak, kok masih hidupku menderita? Kita lalu berpikir, saya sudah berbuat baik pun masih ada penderitaan datang pada saya. Maka saya harus tetap bersemangat untuk berbuat baik lagi, berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Karena saya yakin kebajikan pasti berbuah kebahagiaan. Sedangkan penderitaan yang saya alami ini adalah hasil dari kejahatan yang sudah pernah aku lakukan sebelumnya, baik lewat pikiran, ucapan, maupun perilaku. Sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan kejahatan dan hidupnya bahagia, kemudian kita, kalau bisa kita nasihati, kalau memungkinkan kita beri nasihat, bahwa kamu itu ya, pikiranmu negatif, ucapanmu juga tidak mudah diterima orang, karena kasar, isiannya maki-makian, kelakuanmu juga menjadi musuh di dalam masyarakat. Tapi kan memang hidupmu bahagia, selalu sehat, rumah tanggamu juga baik, ekonomimu juga bagus, coba kamu renungkan. Kamu sudah melakukan banyak hal yang negatif saja, hidupmu masih baik. Apalagi kalau kamu berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka hidupmu akan menjadi lebih bahagia. Kita berusaha menjelaskan kepada dia.
Tapi kalau sampai dia tidak mau, ya itu urusannya dia. Tetapi kita sebagai teman, sebagai kalyana mita, cobalah kita juga memberikan pengertian kepada dia. Jangan malah didorong untuk terus jahat. Oh, kamu jahat saja tetap hidupnya bahagia. Ayo jahat terus. Tidak. Kamu jahat saja hidupnya bahagia, apalagi kamu berbuat baik. Sebaliknya, aku sudah baik saja hidupnya menderita. Apalagi kalau saya melakukan kejahatan. Jadi saya harus berbuat baik terus lebih banyak lagi. Dengan mengingat hal ini, maka kemudian kita lalu bangkit semangat kita. Bahwa saya harus tetap berada di jalan Dhamma. Bahwa jalan Dhamma yang saya lakukan sekarang, yaitu mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi bahkan kalau bisa melenyapkan ketidaktahuan berupa ketidakkekalan ini adalah jalan Dhamma yang memang seharusnya saya kerjakan. Dan harus saya kerjakan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Karena hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Hari ini saya hidup, sampai kapan saya hidup? Karena kehidupan yang saya cintai ini, satu ketika pasti berpisah dari diri saya. Dan saya akan bertemu dengan yang saya tidak cintai, yaitu kematian, sakit, usia tua. Kalau demikian, mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih kuat, mumpung saya masih belum mati, saya harus terus melakukan kebajikan, mengisi hidup ini semaksimal mungkin dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya. Sehingga kalau kematian itu datang pada saat ini juga, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau kematian itu datang 5 tahun lagi, berarti saya masih punya kesempatan yang lebih banyak untuk berbuat kebajikan. Kalau kematian itu datang masih 20 tahun lagi, berarti kebajikan saya yang saya lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku ini menjadi lebih banyak lagi. Dan semakin banyak saya melakukan kebajikan, di dunia ini saya akan berbahagia, dan setelah kematian pun akan berbahagia. Karena ketika kita pergi ke rumah duka, kalau Anda pernah pergi ke rumah duka dan Anda mendengar sambutan yang ada di rumah duka, maka orang akan mengatakan, semoga dengan perbuatan baik yang dia lakukan semasa hidupnya, mendiang akan berbahagia di alam hidup yang sekarang. Doa dalam agama apapun juga kurang lebih seperti itu, bahwa dengan kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya akan mengkondisikan kebahagiaan setelah kehidupan ini. Tidak ada doa dalam agama apapun juga ketika upacara jenazah dia mengatakan semoga dengan keluarganya yang bahagia mendiang akan berbahagia setelah kehidupan ini. Atau ada yang mengatakan mungkin semoga dengan hartanya yang banyak mendiang akan bahagia di kehidupan selanjutnya. Juga tidak ada. Semoga dengan kekuatan fisiknya selama hidupnya mendiang akan bahagia setelah kelahiran ini. Juga tidak. Jadi bukan karena keluarga materi maupun fisik maupun gelar. Semoga dengan gelarnya yang sedemikian banyak semasa hidupnya mendiang akan bahagia setelah kehidupan ini. Juga tidak. Tetapi semua mengatakan, semoga dengan kebajikan yang dilakukan oleh mendiang semasa hidupnya, mendiang berbahagia setelah kehidupan ini. Artinya, perbuatan baik kita itu yang akan menentukan kelahiran kita yang selanjutnya. Kebajikan itulah yang akan mengkondisikan hidup kita di dunia bahagia, kehidupan setelah ini pun berbahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, semangat dalam jalan Dhamma sesungguhnya bisa timbul ketika kita menyadari jalan Dharma itu adalah menyadari hidup yang tidak tetap.
Karena menyadari hidup tidak kekal, itulah kita dapat mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian. Dan sistematika di dalam Dharma untuk mengurangi ketamaan dan kebencian supaya mengerti hidup tidak kekal, itu adalah dengan mengembangkan kerelaan atau dalam istilah berdana. Berdana bisa berupa materi, juga bisa yang bukan materi. Dan kalau ini kita latih terus-menerus, buah kebajikan dari kerelaan dari pikiran, ucapan, dan perilaku itu akan mewujudkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini, juga di kehidupan-kehidupan selanjutnya. Tetapi kalau kita belum bisa mewujudkan kebahagiaan itu, maka kita jangan pernah patah semangat. Karena kita kemudian memiliki perenungan. Sudah berbuat baik pun dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, hidup saya masih susah, ekonomi susah, sakit-sakitan, keluarga tidak bahagia, anak-anak banyak punya masalah. Sudah berbuat baik saja seperti itu. Apalagi kalau saya berbuat jahat. Karena itu saya tetap berbuat baik. Mungkin saya harus meminta tolong untuk penyelesaian dengan anak-anak yang nakal ini bagaimana. Mungkin saya meminta nasihat sana-sini. Kemudian kok ekonomi saya menurun, mungkin saya meminta nasihat dari sudut pandang orang yang mengerti bisnis misalnya. Kesehatan saya kok menurun, mungkin saya harus meminta nasihat orang yang mengerti tentang kesehatan, ataupun saya konsultasi dengan dokter misalnya. Jadi semua itu kita juga perlu meminta tolong mungkin orang-orang yang bisa membantu kita karena dia ahlinya. Tetapi jangan lupa, kita harus dasari semua dengan kebajikan. Karena dengan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku itu akan mengkondisikan kita ketemu orang yang sesuai. Kita tentu sudah melihat di masyarakat, orang yang sudah pergi ke dokter yang hebat pun, kadang bisa kesalahan diagnosa, sampai mungkin timbul penyakit yang lebih parah. Tetapi ketika orang itu banyak berbuat baik, orang yang sakit ini banyak berbuat baik, maka dia terkondisi ketemu dokter yang cocok. Mungkin dokter yang cocok ini bisa dokter yang memang pandai tadi, tapi bisa juga hanya dokter yang biasa, bahkan mungkin hanya dokter baru di tetangganya dia. Tapi karena dukungan karma baik yang dia miliki, dia ketemu dokter yang cocok, sehingga menyembuhkan sakitnya. Jadi, dengan memiliki kebajikan yang cukup banyak, salah satunya tadi adalah dengan mengembangkan kerelaan, maka seseorang akan terkondisi. Buah kebajikannya, buah karmanya akan matang sesuai dengan yang dia harapkan. Sehingga di dunia ini dia berbahagia, setelah kehidupan ini pun dia juga berbahagia. Dengan demikian, semangat dalam jalan Dhamma ini tidak akan pernah padam, karena kita menyadari dengan menjalankan Dhamma, kebahagiaan akan menjadi milik kita sendiri di kehidupan ini, maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Dan kalau kita bisa membantu orang lain, mendorong orang lain, juga bisa selalu bersemangat dalam jalan Dhamma, maka itu menjadi kebajikan kita, dan itu pun menjadi kebajikan orang yang kita dorong tersebut. Sehingga akhirnya semakin sering kita memotivasi orang untuk selalu bersemangat dalam jalan Dhamma, akan semakin banyak orang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam cara berpikir, baik di dalam cara berbicara, maupun baik di dalam tindakan, karena dia sudah melakukan sesuai dengan Dharma. Semoga yang disampaikan dalam kesempatan ini dapat memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, dan menambah semangat kita untuk selalu mengembangkan kebajikan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.